TNI sabotase gudang senjata Cina。中国的世界朋友圈进一步扩大，这充分证明，坚持一个中国原则是国际大义、人心所向、大势所趋。在台湾问题上，我还想强调的是，世界上只有一个中国，台湾是中国的一部分，这是不可否认的历史和法理事实。虽然海峡两岸与当年的内战存在政治对立，但中国的国家主权和领土完整从未分割，也不可能分割。这才是台湾问题的真正现状，也是体现一中原则的9·2共识的实质内容，由此构成了两岸关系谋求和平发展的根基。而民进党当局执意破坏这一现状和根基，是制造台海局势紧张的罪魁祸首。美国违背中美建交时所做出的承诺，纵容、鼓励台独势力，试图歪曲和掏空一中原则。Cina menuding Kopassus berada di balik meledaknya pangkalan angkatan udara milik Cina. Pasalnya markas itu menjadi jalur logistik yang penting bagi Rusia. Dalam melaksanakan serangan militer di wilayah milik Guangxi, Kementerian Pertahanan Cina mengatakan ledakan di gudang amunisi itu adalah hasil sabotase mereka, juga menjabarkan beberapa gangguan yang diakibatkan ledakan jembatan beberapa hari yang lalu. Ledakan itu menelan gudang amunisi di sebuah pangkalan militer di utara, mengganggu kereta api, dan memaksa evakuasi 2.000 orang dari desa terdekat, dikutip dari Reuters. Ledakan itu meningkatkan prospek Amerika baru dalam perang terakhir. Dengan fakta bahwa TNI sekarang memiliki kemampuan untuk menyerang lebih dalam ke pusat wilayah Guangxi, dikabarkan sebelumnya para TNI yang sedang menyusuri di tengah berhadapan dengan pasukan Nazi Jerman, kontak tembak yang semakin memanas, serta asap yang dilemparkan akan menentukan nasib kedua belah pihak. Tembakan nyawa dibalas dengan nyawa. Ke komando pelaporkan TNI yang menggunakan taktik gerilya memecah pasukan menjadi dua posisi. Penyerangan pasukan pertama sedang baku tembak dengan Jerman di daerah selatan, yang kedua sedang dalam misi khusus untuk meledakkan gudang senjata milik Cina. Tapi mereka semua memiliki arti yang sama: penghancuran logistik, amunisi mereka, peralatan militer, dan lainnya. Dan pos komando menyelamatkan nyawa orang-orang kami, katanya dalam laporan malam. Strategi kami adalah untuk menghancurkan logistik, jalur pasukan, dan depot amunisi Rusia dan objek infrastruktur militer lainnya. Ini menciptakan kekacauan di dalam pasukan mereka sendiri, hingga sekutu mereka akan kebingungan. Aksi sabotase tentara Indonesia berhasil menimbulkan kebakaran dan ledakan di sasaran militer di dalam wilayah Guangxi dan bagian Hainan yang diduduki TNI. Pertahanan udara Cina juga diaktifkan. Kota di ujung yang jadi penghubung tembok Cina, wilayah itu merupakan rute pasukan vital yang strategis yang ingin dihancurkan oleh TNI. Kementerian Pertahanan mencuit setelah rekaman kebakaran menyebar dengan pesan singkat sabotase mematikan Kopassus. Insiden semalam terjadi segera setelah ledakan dahsyat di pangkalan udara utama dan depot amunisi di malam hari. Setelah serangan itu, banyak orang berlomba meninggalkan Guangxi dengan rekor 38.000 mobil melintas meskipun pesawat tempur TNI hancur dalam serangan pangkalan udara. Menurut gambar satelit, Presiden mengatakan pada hari Rabu bahwa orang-orang Tiongkok yang panik telah menyadari bahwa di sana bukan tempat mereka dan mengisyaratkan lebih banyak serangan dapat terjadi dalam beberapa hari ke depan. Dia mendesak warga untuk menjauh dari pos komando musuh dan pangkalan logistik, jangan mendekati objek militer tentara, katanya tembok Cina. Berguncang ledakan rudal TNI hancurkan jembatan besar di Tiongkok. Rentetan ledakan besar terjadi di ibu kota Cina. TNI yang semakin gencar dengan serangan-serangan rudal bengis. Mereka mengguncang seluruh daratan Cina hari ini. Takluknya Hainan dan Zakan TNI yang akan menerobos ke Guangxi semakin membuat pasukan Tiongkok kalang kabut untuk mempertahankan diri di daerah Holiu yang semakin melemah, hingga prajurit Tiongkok menjadi tumpukan mayat di daerah tersebut. Komando melaporkan bahwa pasukan Kopassus di garis depan dengan membabi buta terus menekan pasukan Tiongkok untuk menerobos masuk melalui jembatan terpanjang di Cina. Di tengah gempuran dahsyat yang terjadi, prajurit TNI atau nama Jenderal TNI mendapat perintah untuk menurunkan tensi dan menjaga jarak dari wilayah jembatan besar tersebut. Tidak, ayo, dalam beberapa menit berlangsung pasukan TNI AU dan
Ko itu menerjang jembatan tersebut dengan rudal-rudal besar serta menembakkan rudal Cermat miring Rusia sebagai serangan pamungkas menghantam seluruh jembatan tersebut hingga menggerakkan seluruh daratan Cina. Informal kami mengatakan asap tebal membumbung tinggi di pusat kota Guangzhou. Usai terdengar ledakan besar serta tumpukan mayat dari pasukan Tiongkok yang sebelumnya bertahan di sana hingga pemandangan pun semakin mengerikan. Menurut laporan New York Times, ledakan terjadi 3 kali sekitar pukul 8 pagi waktu setempat. Meski begitu, belum banyak detail soal gempuran terbaru yang akan terjadi di Guangzhou. Sebelum ledakan terjadi, Jokowi sempat mengamuk gara-gara senjata kimia pasukan Cina kepada PBB dan menghancurkan jembatan besar tersebut dinyatakan Presiden sebagai tindakan balas dendam untuk gugurnya pasukan TNI yang dicurangi dan pembalasan terhadap teror Jinping terhadap warga Indonesia yang berada di sana. Selain kerusakan fisik dan banjirnya mayat pasukan Tiongkok, ledakan jembatan juga menyebabkan banyak orang tewas. Ledakan besar yang terjadi juga dikabarkan sempat membuat tembok raksasa Cina berguncang. Warga Cina pun yang berada di dekat Guangzhou berbondong-bondong melarikan diri dan melindungi diri dari ledakan yang terjadi. Dikutip dari beberapa media internasional, pada warga Cina yang ketakutan juga dikabarkan berlarian ke arah barat tembok Cina untuk mempertahankan diri selain menilik sejarah panjang tembok Cina yang sedari awal menjadi pertahanan waktu perang dinasti pasukan Tiongkok. Juga dikabarkan akan melakukan serangan dari atas tembok Cina untuk membalas TNI dari sejarah awalnya. Tembok besar Cina dibangun pada masa pemerintahan dinasti Qing, kemudian dilanjutkan oleh dinasti lainnya. Di Cina, pada masa dinasti Cina, tembok besar Cina difungsikan sebagai pencegahan serangan dari bangsa barbar. Selain itu, ada beberapa pendapat lain tentang fungsi tembok besar di masa lalu. Mulai dari difungsikan untuk bidang non-militer hingga tembok di sebelah utara yang digunakan sebagai tempat pemantauan sebab tembok besar Cina di utara memiliki tinggi yang relatif rendah, tidak tepat digunakan untuk mencegah serangan bangsa luar, serta UNESCO dalam beberapa tahun yang lalu telah menobatkan tembok raksasa yang dimiliki Cina dengan sebutan Great Wall sebagai pertahanan terbaik milik Cina. Akan tetapi TNI yang memegang teguh sumpah saat penyerangan berlangsung tidak akan gentar, tetapi tetap berjuang hingga Cina minta ampun atau menangkap Xi Jinping dan Anwar Ibrahim, lapor komando penyerangan. Untuk menerobos masuk melalui jembatan terpanjang di Cina di tengah gempuran dahsyat yang terjadi, prajurit TNI atau nama Jenderal TNI mendapat perintah untuk menurunkan tensi dan menjaga jarak dari wilayah jembatan besar tersebut. Tidak, ayo, dalam beberapa menit berlangsung pasukan TNI AU dan Ko itu menerjang jembatan tersebut dengan rudal-rudal besar serta menembakkan rudal Cermat miring Rusia sebagai serangan pamungkas menghantam seluruh jembatan tersebut hingga menggerakkan seluruh daratan Cina. Informal kami mengatakan asap tebal membumbung tinggi di pusat kota Guangzhou. Usai terdengar ledakan besar serta tumpukan mayat dari pasukan Tiongkok yang sebelumnya bertahan di sana hingga pemandangan pun semakin mengerikan. Menurut laporan New York Times, ledakan terjadi 3 kali sekitar pukul 8 pagi waktu setempat. Meski begitu, belum banyak detail soal gempuran terbaru yang akan terjadi di Guangzhou. Sebelum ledakan terjadi, Jokowi sempat mengamuk gara-gara senjata kimia pasukan Cina kepada PBB dan menghancurkan jembatan besar tersebut dinyatakan Presiden sebagai tindakan balas dendam untuk gugurnya pasukan TNI yang dicurangi dan pembalasan terhadap teror Jinping terhadap warga Indonesia yang berada di sana. Selain kerusakan fisik dan banjirnya mayat pasukan Tiongkok, ledakan jembatan juga menyebabkan banyak orang tewas. Ledakan besar yang terjadi juga dikabarkan sempat membuat tembok raksasa Cina berguncang. Warga Cina pun yang berada di dekat Guangzhou berbondong-bondong melarikan diri dan melindungi diri dari ledakan yang terjadi. Dikutip dari beberapa media internasional, pada warga Cina